Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera dan sukacita boleh menaungi kita semua. Kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga GKP Efata Cakung hari Rabu 2 September tahun 2020. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir dalam kerendahan hati kami. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu menyertai kami. Dan bahkan kalaupun juga kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan boleh menopang kami dan membangunkan kembali. Karena itu Bapa, dalam pengharapan pada kuasa Roh Kudus dan pengharapan dan kebergantungan kami pada kuasa firman-Mu dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai, kami boleh menatap masa depan di dalam firman-Mu. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman itu boleh kami renungi dalam hidup kami. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah dari kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Yang begini katanya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-13. Berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita ada banyak tokoh-tokoh hebat. Entahkah itu Simson, entahkah itu Musa, entahkah itu Yosua, entahkah itu Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang lainnya. Kita melihatnya mereka adalah orang-orang hebat. Orang-orang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka adalah orang-orang yang dengan sungguh mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang supranatural yang berasal dari Tuhan untuk membuat mujizat atau apapun juga namanya. Tetapi sesungguhnya saudara, mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka pun juga adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan siapapun bisa untuk itu. Karena itu saudara, Musa bukanlah orang yang sangat istimewa. Misalnya dalam bacaan kita kemarin, ketika Tuhan memanggil Musa, lalu Musa pun juga dia merasa tidak layak. Musa juga merasa dia tidak mampu untuk menyebut dirinya sebagai pemimpin ataupun juga sebagai nabi yang akan diutus Tuhan untuk berjumpa dengan Firaun. Musa bertanya juga dan bergumul, kenapa harus saya? Apakah tidak ada orang lain untuk itu? Dan bukan hanya itu juga, bahkan Yeremia, saudara. Ketika Yeremia pun juga dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian Yeremia mengatakan, aku ini masih muda, aku ini petah lidah, aku tidak bisa bicara. Lalu kata Tuhan mengatakan, jangan kamu katakan masih muda, jangan kamu katakan kamu pun juga tidak bisa bicara, karena Roh Tuhan yang akan menyertai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Baik Gideon, juga dia tidak merasa tidak layak. Juga Samuel, dia merasa tidak layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau katakan sekarang pada Rasul Paulus melalui Rasul Paulus untuk jemaatnya di Filipi? Dia katakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kita ini sebagai alat, kita ini hanya sebagai media, tetapi Allah sendiri yang mengerjakan segala sesuatu. Allah sendiri yang berkarya melalui hidup kita. Allah sendiri yang membuat dan Allah sendiri yang melakukan segala sesuatu. Saudara, jadi kalau ada pekerjaan hebat yang begitu dahsyat, misalnya Musa bisa memimpin Israel keluar dari Mesir, itu bukan oleh karena Musa. Musa hanya adalah alat di tangan Tuhan, hanyalah media. Tetapi siapa yang membuat pekerjaan itu terjadi adalah Tuhan sendiri. Saudara, begitu juga Yosua ketika memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dengan pasukan yang sedemikian kecil,
Bagaimana mungkin Yosua bisa memimpin Israel memasuki tanah Kanaan? Bukan Yosua sendiri, tetapi tangan Tuhan yang bekerja melalui Yosua. Begitupun juga hakim-hakim. Siapa mereka? Mereka bukan orang istimewa, mereka bukan siapa-siapa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus nyata melalui kehidupan mereka. Saudara, demikian juga dengan Petrus. Petrus juga adalah manusia biasa, Simon Petrus misalnya. Bahkan dia pun juga bergumul ketika dia melihat Yesus ditangkap dan Yesus mau disalibkan. Petrus pun juga pernah menyangkal Yesus. Tetapi suatu ketika di gerbang indah dalam Kisah Para Rasul, ketika dia menjumpai seorang pengemis yang ada selalu di pintu itu, apa yang Petrus katakan? Emas perak tidak ada padaku, tapi kamu bangkit berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, siapa yang melakukan mujizat? Tuhan melalui Petrus. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika kita mengukur diri kita sendiri, ada banyak ketidaklayakan. Ketika kita pun juga mencoba merenungkan siapakah kita sesungguhnya. Mungkin kita semua merasa tidak layak. Tetapi ketika kita memiliki iman sedikit saja, ketika kita memiliki keyakinan sedikit saja, bahwa yang mengerjakan pekerjaan itu bukanlah diri kita sendiri, tapi Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun segala hal, pekerjaan-pekerjaan menurut kehendaknya. Karena itu saudara, kalau Tuhan mau pakai setiap kita untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya, biarlah Dia yang bekerja. Kita yang bersedia menyediakan diri untuk menjadi alat-alat di tangannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, dalam kemanusiaan, sungguh kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami hanyalah debu dan tanah dalam kefanaan kami. Tapi Tuhan mau pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Karena itu bagi saudara-saudara kami yang bergumul, baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, atau sakit, penyakit, gereja, dan juga semua pergumulan, kami percaya Tuhan Allah Bapa boleh memakai setiap kami untuk menjadi jalan berkat Tuhan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan jugalah yang memakai setiap kami untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu yang memulihkan kembali keadaan ketika setiap kami ada dalam ancaman sakit, penyakit, dan juga pandemi virus corona. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan boleh memakai setiap kami untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin.